Baik, Bismillah, Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadiran wa ta'ala. Kita pada malam hari ini masih diperkenankan untuk bisa bertemu kembali uh, dalam mata kuliah kita, manajemen sistem pembelajaran. Malam ini kita akan bahas tentang pengorganisasian sistem pembelajaran. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan bab yang ada di buku saya, karena ada yang terlewat ya, satu bab yaitu metodologi dalam sistem pembelajaran. Nanti kita kalau masih ada kesempatan kita bisa ulas di uh, penghujung. Baik ya, kita akan lanjutkan. Sebagai bagian dari sistem pembelajaran, terutama dalam konteks manajemen, kita mengenal fungsi yang fungsi yang ketiga ya, uh, fungsi yang kedua ya, fungsi yang kedua dalam prinsip manajemen adalah pengorganisasian ya. Jadi sebelumnya perencanaan, kemudian yang kedua pengorganisasian, nanti ada pengarahan dan ada pengendalian. Nah, di dalam topik ini sebagai sebuah ilustrasi saja bahwa setiap lembaga pasti akan memiliki struktur atau bagan yang di situ menjelaskan tentang siapa yang punya peran dan bertanggung jawab terhadap apa, lalu juga menjelaskan tentang bagaimana organisasi akan dijalankan oleh struktur yang ada di dalam institusi atau organisasi yang bersangkutan. Nah, di dalam penyusunan struktur organisasi ini, tentunya ada beberapa teknik ya pendekatan untuk menilai atau mengevaluasi sebetulnya organisasi membutuhkan struktur seperti apa agar bisa berfungsi secara efektif dan efisien gitu. Nah, ini yang akan menjadi tantangan bagi kita, terutama kita yang sekarang sedang belajar tentang manajemen sistem pembelajaran. Kita ada tugas ya untuk mampu menilai dan mampu untuk mengevaluasi kebutuhan uh, kebutuhan personal atau SDM yang akan mengelola suatu organisasi. Ya, oh ya, mohon maaf nih ada tamu sedikit sebentar. Hmm, saya, oh ya, ya terima kasih. Baik, maaf terganggu sebentar. Saya lanjutkan lagi. Hmm, ya, di dalam topik ini kita mencoba untuk memahami konsep pengorganisasian, kemudian mengetahui komponen dan prinsip pengorganisasian, tiga, menganalisis bentuk dan strategi pengorganisasian, lalu menerapkan pengorganisasian pembelajaran yang efektif di satuan pendidikan. Dari keempat tujuan ini, mudah-mudahan sudah bisa mengcover kebutuhan pengetahuan yang diperlukan oleh
kita terutama yang dihadapkan pada suatu konsep bagaimana kita bisa mampu menghandling uh, dalam suatu organisasi yang membutuhkan struktur organ sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sebagai bagian dari pengantar, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa di dalam kegiatan yang dijalankan oleh institusi pendidikan, tentunya uh, mereka sudah menyiapkan kurikulum ya untuk memandu proses kegiatan belajar mengajar dalam satu periode tertentu. Misalnya dalam satu semester atau dalam satu tahun akademik. Nah, untuk bisa mengatur kebutuhan dari resources yang diperlukan untuk bisa menjalankan dan mengoperasionalisasikan kegiatan belajar mengajar, maka diatur melalui suatu kurikulum. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ada pengorganisasian pembelajaran, yaitu cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Jadi yang kita akan organize adalah ya eh, pengaturan tentang kurikulum itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, sebagai elaborasi dari muatan kurikulum tersebut, ada pengaturan-pengaturan yang ada di dalamnya, yaitu pengaturan beban belajar, struktur kurikulum, muatan pelajaran, waktu belajar, dan proses pembelajaran. Nah, sebagai pengetahuan awal dalam pengantar ini, ketika kita bicara tentang kurikulum, maka kita langsung ya bisa membuat suatu kerangka di mana di dalam kurikulum tersebut akan diatur seberapa beban belajar nanti yang akan dijalankan dalam satuan pendidikan. Nah, beban belajar ini sering disebut ya kalau di dalam misalnya kita sering kalau dalam pelatihan itu kita sebut dengan JPL ya, jam pelajaran latihan. Atau kita membuat ada istilahnya yang lain SKS gitu ya, SKS satuan uh, SKS apa SKS kok jadi lupa. Ada yang ingat nggak Mbak Wahyu SKS itu apa? Satuan kredit bukan ya, Bro? SKS apa Mbak? Satuan kredit semester. Satuan kredit semester ya. Makasih Mbak Wahyu masih ingat ya. Jadi masing-masing bisa memiliki satuan tersendiri dan biasanya diukur dengan durasi waktu gitu ya. Ada yang istilahnya jam belajar orang atau berapa uh, ada istilah yang lain lagi ya mungkin tapi nggak terlalu familiar juga sih. Jadi kalau di dalam perguruan tinggi ya kita mengenal dalam satuan pembelajaran dengan menggunakan SKS gitu. Nah, lalu strukturnya gitu ya, struktur materinya biasanya dibuatkan dalam bentuk SAP outline-nya gitu ya, satuan ajar perkuliahan kalau di dalam perguruan tinggi ya. Muatannya uh, muatannya itu di dalamnya ada pokok bahasan, ada sub pokok bahasan gitu ya, yang dibahas apa saja gitu. Lalu butuh waktu belajarnya.
dan proses pembelajaran. Proses pembelajaran biasanya dijelaskan berupa metodenya gitu ya, metodenya apakah tatap muka atau online atau bisa juga dielaborasi lebih luas lagi misalnya dengan menjelaskan peralatan yang digunakan, misalnya menggunakan Zoom, link Zoom atau Gmeet atau LMS gitu ya. Kalau berbasis pada daring, tapi kalau luring mungkin juga bisa dijelaskan apakah ruangan yang digunakan adalah ruangan tertutup atau terbuka di dalam di apa lapangan ya atau semacam PL atau praktek lapang. Nah, itu dijelaskan ya di dalam uh, kurikulum yang kita susun. Nah, untuk bisa menilai apakah organisasi pembelajaran ini berhasil kita desain dan kita susun, kita bisa melihat dari dampaknya ya, dari dampaknya. Ini sebagai tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu kita bisa mempertanyakan apakah siswa mudah untuk memahami materi gitu ya. Itu bisa menjadi indikator keberhasilan atau uh, ya apakah dari kurikulum yang kita susun itu cukup memadai atau tidak itu. Lalu kemudian tujuan pembelajaran apakah bisa tercapai atau tidak. Nanti akan bisa dilihat efektivitas dari kurikulum atau desain yang kita susun. Kemudian pengalaman belajar yang terstruktur ya, menyusun pengalaman belajar yang terstruktur. Apakah dengan mempelajari sub pokok bahasan ini dan kemudian implementasinya dalam bentuk mengorganize pembelajaran dalam bentuk kurikulum mampu memberikan pengalaman belajar bagi para peserta didik atau mahasiswa secara terstruktur. Jadi ini saya combine ya, combine antara tujuan dari pengorganisasian pembelajaran dalam konteks materi ini maupun tujuan pembelajaran dalam konteks kita menyusun desain kurikulum. Oke, lalu kita juga bisa mengukur apakah tujuan pengorganisasian ini berhasil atau tidak kalau kita bisa ada jaminan kesinambungan dan integrasi antar materi. Jadi materi yang disampaikan itu ada korelasi, ada sekuensi inline antara bab satu bab dengan bab lainnya gitu ya. Apakah terhubung atau tidak. Nah, di situ akan bisa mengindikasikan keberhasilan di dalam uh, penyusunan suatu desain kurikulum yang kita bangun. Nah, saudara sekalian, ketika kita mengorganize kurikulum, kemudian kita juga mengorganize resources, ya, terutama human resources-nya, terutama sumber daya manusianya, ini tidak akan bisa terlepas ya dari komponen-komponen yang kita akan susun di dalam mengorganisasi proses pembelajaran. Tadi kita sudah sebutkan ada satuan pendidikan. Nah, ketika kita menyusun juga jangan lupa bahwa suatu institusi itu memiliki visi. Nah, ketika kita menyusun satuan pendidikan,
dalam mendesain atau menentukan materi, pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang kita akan sajikan, apakah masih relevan atau terkoneksi terhubung dengan visi dari organisasi gitu ya, dari uh, sekolah ya, dari madrasah atau dari sekolah. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya gini ya, uh, institusi itu membuat jargon atau memiliki moto atau visi sebagai pusat pendidikan digital misalnya ya. Jadi yang akan dibawa ke depan ini sekolah atau madrasah memiliki visi untuk uh, mengunggulkan atau mengedepankan digitalisasi di dalam proses pembelajaran maupun melakukan branding bahwa sekolah tersebut identik dengan digital misalnya. Maka mau tidak mau kalau institusi atau lembaga tersebut memiliki visi seperti itu, maka di dalam penyusunan organisasi pembelajaran terutama di kurikulumnya ya terutama di kurikulumnya akan mengaitkan visi-visi tersebut ke dalam bentuk infrastruktur yang dibangun maupun kurikulum yang akan yang akan ditentukan, yang akan didesain. Jadi misalnya mempelajari tentang sains misalnya, ya misalnya tentang IPA gitu ya. Kalau di sekolah menengah misalnya ada ilmu pengetahuan alam misalnya. Nah, untuk bisa mempelajari ilmu pengetahuan alam karena visi institusi tersebut menjadikan digital sebagai uh, jargon atau dia ingin terunggul di dalam digitalisasi, maka mau tidak mau misalnya dalam menyediakan fasilitas ke anak didik atau ke sivitas akademik uh, menyediakan infrastruktur itu ya karena identiknya dengan digital maka ada misalnya lab komputer lalu juga tersedia di situ selain laboratorium perpustakaan ada e-library misalnya ada perpustakaan elektronik misalnya agar antara visi dan brand yang akan dibangun itu selaras ya, seidentik dengan visinya. Begitu juga dalam menyusun struktur kurikulum seperti di intra, koku, kokurikuler, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler juga identik dengan visinya gitu. Jadi yang kita sudah sampaikan, saya kira masuk ke situ. Lalu kemudian perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Ya, termasuk di ujungnya ini yaitu evaluasi ya. Jadi ketika kita sudah membuat suatu branding atau jargon visi tentang digitalisasi misalnya, maka termasuk di dalamnya untuk melakukan penilaian terhadap mahasiswa kita bisa lakukan secara digital. Nah, disitulah bagaimana komponen-komponen dalam perorganisasian pembelajaran ini bisa sinergi kemudian terhubung antara satu dengan yang lain dan memberikan satu jalan menuju pada visi yang sudah ditentukan oleh organisasi. Nah, berikutnya adalah tentang prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip di dalam pengorganisasian di dalam dunia pendidikan, kita harus memprioritaskan kebutuhan peserta didik ini yang menjadi
eh, yang menjadi kewajiban utama ya bagi penyelenggara pendidikan. Jadi prioritas kebutuhan peserta didik adalah keharusan. Lalu kemudian menyelesaikan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini tadi kita sudah menyebut di slide 5 tadi bahwa untuk bisa mendesain kurikulum yang berkualitas, institusi harus mampu melakukan evaluasi terhadap kebutuhan, lalu kemudian mendesain agar semua potensi yang ada dapat menuju ke orientasi pencapaian visi, gitu ya. Nah, tadi belum bicara tentang SDM, ya. Kita tadi bicara tentang infrastruktur, bicara tentang kurikulum, gitu ya. Ada di dalam slide sebelumnya. Nah, dalam slide 6 ini kita ada stressing bahwa menyesuaikan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Ini tujuannya adalah untuk menyesuaikan antara fasilitas yang disediakan dengan operator, dengan human resources yang akan menjalankan dan yang akan memanfaatkannya. Jadi mau tidak mau, kalau organisasi pendidikan sudah mempersiapkan sedemikian rupa peralatan dan infrastruktur yang disediakan untuk mencapai visi tadi, tanpa didukung dengan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang qualified, yang unggul, maka tidak banyak memberikan arti dampak dari hasil penyediaan infrastruktur tadi kalau tidak ada pendamping, tidak ada operator, ya tidak ada guru atau dosen atau tenaga pendidik yang qualified untuk mengoperasionalisasikan infrastruktur tersebut. Jadi itu menjadi keharusan. Lalu mempertimbangkan sarana prasarana, kemudian keterlibatan kemitraan, kemudian yang terakhir fleksibilitas dan adaptasi terhadap lingkungan belajar. Nah, nah prinsip-prinsip ini yang akan membantu kepada kita sebagai penyelenggara pendidikan, katakanlah kita sebagai penyelenggara pendidikan atau kita sebagai pengawas pendidikan. Kita bisa jadi tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dengan baik oleh yayasan atau penyelenggara pendidikan agar kualitas pendidikannya unggul. Ini prinsip-prinsip ini tidak bisa uh, kita abaikan. Lalu bentuk mengorganize dari kurikulum yang ada beberapa ada beberapa istilah yang perlu kita pahami ya di dalam mendesain dan mengorganize kurikulum. Ada kurikulum mata pelajaran atau subjek kurikulum. Ada kurikulum bidang studi. Ada kurikulum terintegrasi. Ada kurikulum inti. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan oleh satuan pendidikan apakah di level dasar, menengah, atau pendidikan tinggi. Nah, kalau biasanya di pendidikan dasar kita mengenal istilah kurikulum mata pelajaran. Kalau di pendidikan tinggi kita mengenal ada istilah kurikulum bidang studi. Di dalam pendidikan dasar ada istilah kurikulum inti,
di pendidikan tinggi juga ada istilah kurikulum inti. Nah, terkadang di dalam kebijakan melalui peraturan menteri atau peraturan presiden yang menjadi acuan ya terus bagi apa satuan pendidikan kita kadang menyesuaikan. Tapi intinya bahwa di dalam penyusunan kurikulum kita di internal ya di internal pendidikan kita sudah menentukan kurikulum inti atau core kurikulum ya. Core-nya kita harus bisa menentukan. Sedangkan yang lain itu sifatnya penunjang ya untuk memperkuat eh, pengetahuan ataupun keterampilan ataupun sikap yang dibutuhkan di dalam penguasaan suatu bidang studi. Nah, kurikulum inti ini sebaiknya bisa bisa di bisa dihasilkan melalui proses demokrasi ya yang ada di wilayah satuan pendidikan yang bersangkutan. Karena tadi yang menyangkut masalah capaian visi dan misi. Makanya ada walaupun sama-sama uh, misalnya sama-sama SMA gitu ya, tapi uh, satu dengan yang lain uh, tidak sama gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi antara SMA satu dengan SMA yang lain misalnya memiliki kurikulum inti yang berbeda. Walaupun dia mengacu pada satuan pada kurikulum nasional, tapi biasanya sekolah memiliki kurikulum inti yang menjadi basic keunggulan atau basic keunikan yang akan menjadi uh, competitive advantage ya dalam uh, ya dalam mempertahankan keberlangsungannya di masa yang akan datang. Ya, sebagai contoh misalnya di OMJ ada AIK misalnya ya, itu kurikulum inti yang uh, di setiap program studi akan selalu ada. Ya, untuk menyusun itu biasanya dilakukan melalui suatu proses uh, dan mekanisme tertentu ya yang mana uh, baik dari sisi kurikulumnya uh, maupun materi yang diberikan kepada peserta didik itu standar ya standar. Jadi antara satu dengan yang lain udah terstandar karena kurikulum intinya sama. Nah, dalam pengembangannya kurikulum kita juga mengenal ada intrakurikuler ya, ada mata pelajaran utama, muatan lokal dan praktek kerja. Kemudian kita juga mengenal ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini pada uh, uh, kalau nggak salah kurikulum 2013 ya. 2013 ya, Hmm. kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka jadi lulus profil 8 lulusan, Prof. Profil, iya betul. Dimensi profil lulusan. Si Iya, profil lulusan. Hmm. dimensi profil. Ini sebetulnya bagus ya, sebetulnya bagus ya. Cuma karena berbeda menteri gitu ya, lalu kemudian diubah atau diganti gitu. Ya, tapi mungkin yang langsung berhubungan dengan siswa, kalau Mas Samsudin di apa, guru atau pengawas, Mas Sam? Kalau sekarang saya di SMA sebagai guru, Prof. Di Sebagai SMP guru, sebagai kepala sekolah saya. eh, mungkin ada pengalaman yang menarik yang bisa di-share ke teman-teman.
Mas Sam, terkait dengan Ya, ini? kalau kurikulum ya kami kan untuk yang kurikulum nasional mengikuti kementerian ya, Prof ya. Ya. Cuman kan karena kami boarding school ya jadi tambahannya lebih banyak di ke pembiasaan ibadah dari Hmm. mulai subuh sampai jam setengah 7 pagi dan Hmm. mulai malam dari mulai maghrib lah ya, maghrib Hmm. sampai jam setengah 10 atau jam 10 malam gitu. Kepotong oleh makan malam aja gitu. Mungkin itu yang kurikulum pembeda kami, Prof. Oh. Jadi karena sesuai dengan visi misinya kan Hmm. berilmu, beradab dan beramal. Jadi kita Hmm. ya adabnya dari pembiasaan seharian ibadah gitu loh. Kalau Oh. beramal kami ada kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan anak-anak untuk pemberian zakat biasanya menyalurkan langsung ke rumah-rumah di daerah Tenjo, Prof. Sebelumnya ya anak-anak dijadikan panitia tuh mulai dari rapat-rapat awal, terus untuk survei ke lokasi yang akan dibagi-bagi dan Hmm. sampai proses pengepakan untuk yang menerima muzaki yang menerimanya gitu, Prof. Tuh. Oh. Bagus sekali ya. Jadi implementasi dari teori pengorganisasian sistem pembelajaran itu sudah diterapkan ya, Mas Sam ya. Insya Allah, walaupun Terkait. ya itu keterbatasan SDM kami, Prof. Karena Iya, memang guru-gurunya ya kalau bicara masalah yang teknologi masih agak berat gitu, Prof ya. Cuman kami lagi berusaha mengejar, Prof. iya, iya. Nanti yang akan, menurut hemat saya, yang akan memberikan inspirasi dan spirit bagi internal organisasi, terutama guru dan sivitas akademik yang lain adalah tadi ya, visi yang kuat tadi. Visi yang kuat itu akan menjadi magnet ya untuk menarik atau mendorong yang ada di dalamnya untuk bisa bergerak ke ke arah yang sama ya dalam peningkatan kualitas pendidikan seperti apa yang diharapkan. Ya, itu tadi apa yang disampaikan Mas Sam sudah terlihat ya, misalnya kegiatan dan aktivitas peserta didik gitu dari subuh sampai tidur kembali gitu sudah didesain sedemikian rupa dalam sebuah uh, aturan. Uh, Tentunya ada yang sifatnya intrakurikuler, ada yang ekstra, ada yang kokurikuler gitu ya. Nah, di situ yang kita bisa mengatur. Nah, kalau yang intrakurikuler itu yang nanti akan bisa generik ya, karena berbasis pada acuan ke kurikulum nasional. Kalau yang lain kayak kayak intra, kayak ekstra gitu, bisa kita modified sendiri ya, sesuai dengan uh, karakter, sesuai dengan visi misi dan infrastruktur yang kita miliki gitu. Nah, berikutnya tahapan pengorganisasian, bagaimana kita bisa mengorganize secara sistematis. Yang pertama, analisis kebutuhan. Ya, kalau misalnya kita melakukan apa reevaluasi atau mereview dari posisi yang sudah running, ada dua kondisi ya. Ketika kita sedang mendesain institusi yang baru, jadi kita betul-betul uh, sedang mempersiapkan kurikulum yang ada di sekolah nanti, ya sekolah yang akan dijalankan, atau kita akan mendesain untuk sekolah yang existing dan sudah running ya. Ya, bisa dengan ini bisa kita gunakan dalam dua kondisi tadi. Jadi yang jelas yang pertama tetap dilakukan analisis kebutuhan, baru kemudian bisa menyusun struktur kurikulumnya. Lalu kemudian menentukan beban belajar dan distribusi waktu. Lalu pengelompokan mata pelajaran dan kegiatan.
Ini nanti akan dikaitkan dengan kebutuhan untuk penguatan di dalam ekstrakurikuler maupun di kokurikuler. Lalu kemudian yang kelima, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran. Ya, jadi tahapan-tahapan ini bisa menjadi acuan dalam melakukan review ulang, mengkaji ulang dari posisi existing, ataupun kita akan mendesain untuk suatu satuan pendidikan baru. Nah, kemudian bicara tentang strategi pengorganisasian, ada strategi makro, ada strategi mikro. Kalau makro, kita menata keseluruhan dari isi bidang studi, sedangkan strategi mikro adalah menata penyajian konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, kita bisa lakukan secara berurutan dan synthesizing. Ya, synthesizing ini melakukan sintesis dari dari objek yang kita akan review dan kemudian kita bisa menyusun strategi. Nah, kalau strategi makro ini kita lihat dari landscape yang besar, jadi melihat misalnya kebutuhan bidang studi atau kita akan rename bidang studi agar lebih Gen Z misalnya, ya Gen Z friendly misalnya, atau kita akan memperluas ruang lingkup bidang studi dan seterusnya. Nah, kalau yang strategi mikro ini langsung ya menata ulang atau um, menyiapkan proses aktivitas di dalam belajar mengajar itu sendiri yang melalui konsep, prinsip, dan prosedur. Berikutnya, ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses pengorganisasian, yaitu ruang lingkup, kemudian sequence, kontinuitas, keseimbangan, integrasi atau keterpaduan antar materi. Maksudnya bahwa komponen-komponen atau faktor-faktor ini akan berpengaruh ya terhadap pengorganisasian yang dilakukan. Ya misalnya ruang lingkupnya yang tadinya itu mikro, kemudian kita perluas ke makro, maka pasti akan berdampak. Ya. Kemudian bicara tentang bahan ya, urutan bahan, sequence dari materi yang akan disampaikan misalnya. Nah, ketika kita katakanlah menyusun dalam urutan berdasarkan urutan proses misalnya, maka akan berbeda kalau misalnya disusun berdasarkan urutan waktu misalnya. Nah, ini akan berdampak ya terhadap pengorganisasian. Ya, contoh misalnya kalau berdasarkan urutan waktu, ketika kita menyusun materi, maka yang yang uh, yang ada di awal dalam suatu proses akan didahulukan. Contoh misalnya yang saat ini kita sedang bahas gitu ya. Kenapa sih pengorganisasian diletakkan setelah kita membahas tentang perencanaan gitu? Karena tahapan di dalam proses manajemen itu diawali dengan perencanaan.
baru kemudian pengorganisasian. Makanya pengorganisasian ditaruh materinya atau bahan ini setelah membahas tentang perencanaan gitu. Nah, itu akan berpengaruh tuh faktor-faktor seperti ini akan mempengaruhi sekuensi urutan dalam memberikan materi atau kurikulum itu sendiri. Lalu peran guru dalam pengorganisasian seperti apa? Yaitu menyusun urutan dan sintesis materi, mengelompokkan kegiatan dan sumber daya, menyesuaikan strategi dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, melakukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Ya, jadi guru walaupun penyelenggara pendidikan seperti yayasan atau sekolah atau madrasah sudah menyiapkan segala sesuatunya, namun guru tetap memegang peran yang sangat penting di dalam mendelivery atau mendeliver atau memprovide atau menyediakan dan melayani dalam proses pembelajaran itu sendiri. Guru atau dosen tetap perlu melihat konteks ya, melihat konteks dari existing kondisi siswanya atau santrinya atau mahasiswanya. Ya, bagaimana agar efektivitas proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif ya. Nah, di situ guru mengambil peran yang sangat vital karena kalau guru tidak bisa menentukan strategi ataupun menentukan suatu langkah yang tepat akan berakibat pada ketidakefektifan proses belajar mengajar ya yang dilakukannya. Ya sebagai contoh misalnya untuk melakukan evaluasi apakah hanya dilakukan di akhir atau juga bisa dilakukan di awal dan di akhir misalnya. Nah, beberapa guru atau dosen sebelum memulai suatu proses pembelajaran ada yang melakukan evaluasi pra learning. Jadi mengetahui tentang potensi dari peserta atau siswa atau mahasiswa gitu uh, terhadap penguasaan materi yang akan diberikan sebagai dasar untuk melanjutkan dan memberikan materi yang akan diberikan. Jadi kalau misalnya mahasiswa atau siswa sama sekali belum tahu tentang suatu objek materi atau objek mata kuliah atau mata pelajaran, maka dosen atau guru bisa memberikan pengantar yang lebih heavy, ya, yang lebih banyak gitu, sehingga siswa bisa mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan awalan pengetahuan yang cukup untuk melanjutkan materi dari pelajaran tersebut. Oke, contoh pengorganisasian di satuan pendidikan, misalnya penjadwalan mata pelajaran, integrasi proyek-proyek tematik misalnya, kolaborasi dengan mitra eksternal, pengelolaan ekstrakurikuler sesuai minat siswa. Ini contoh-contoh dari pengorganisasian di satuan pendidikan. Tantangan dan solusi yang dihadapi oleh uh, sekolah ataupun guru adalah keterbatasan sarana biasanya, variasi karakteristik siswa, perubahan kebijakan. Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Tiba-tiba kebijakan koordinasinya berubah. Nah, ini harus segera dilakukan evaluasi dan penyesuaian, gitu ya. Solusi-solusinya adalah fleksibilitas kurikulum, pengembangan profesionalitas guru, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.
Itu yang uh, kita dapat simpulkan bahwa pengorganisasian pembelajaran adalah kunci efektif pendidikan, memerlukan analisis kebutuhan, dan guru berperan sentral. Uh, Nah, nanti kita akan diskusikan ya bagaimana tantangan dan inovasi dalam konteks pengorganisasian pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu gitu ya, sekolah kita. Oke, saya kira itu materinya. Nanti eh, boleh dikerjakan tugasnya. Saya sudah kirim tugas yang perlu dikerjakan. Itu nanti objeknya kalau bisa yang kita kenal dengan baik kayak Masam itu ada sekolah akan lebih mengenal ya dan bisa kita narasikan, kita bisa elaborasikan ya untuk menjelaskan kondisi existingnya seperti apa, solusinya bagaimana gitu. Nanti Mbak Wahyu boleh mencari yang dikenal ya untuk tugas ini. Oke, Izin, saya Prof. kira itu ya. Kalau saya kan juga nggak di sekolah ya, boleh ini ya, Prof ya, pakai apa namanya di tempat lain lah, misalnya Oh gitu. iya, boleh, boleh, Iya. boleh sekali. Kebetulan suami saya kan dosen, jadi mungkin pakai istilahnya kelasnya beliau gitu ya. Oh iya, boleh, boleh. Mm-mm. Ya, silakan. Sama izin, Prof, mau tanya boleh? Iya, silakan. Mm-mm. Ini Prof, mungkin ini kelihatan dari background saya kali ya, Prof ya. Ah, Ada irapor, rilis irapor SMK gitu ya. ah, Ha, eh, izin tanya sih, Prof. Kalau terkait irapor ini, eh, kalau saya gitu ya, pendapat saya ini kan masuk ke dalam salah satu apa namanya sistem manajemen sistem pembelajaran ya di sisi monitoring penjaminan mutu ya, Prof ya, kalau hmm, nggak salah. iya, Ha-ha. Tapi dikaitkan dengan yang tadi ya pengorganisasian juga itu kan hmm, mungkin ada kendala dan tantangannya gitu ya. Ini mungkin juga termasuk dalam pengorganisasian dari sistem pembelajaran juga terkait penjaminan mutu atau monitoringnya dari pengelolaan penilaian hasil belajar gitu ya, hmm, Prof ya. hmm, Memang ini hmm, uh, kalau ada sesuatu yang baru gitu, juga tadi juga disinggung terkait kebijakan ya, kebijakan baru terkait ini. Nah, hmm, kebetulan ini kemarin kami dari Direktorat SMK nih baru rilis, Prof. Jadi baru rilis terkait irapor SMK gitu ya. hmm, Dan itu memang eh kemarin webinar itu ada sekitar 3.000 apa namanya penontonnya hmm, dan banyak banget Prof kayak apa ya komentar-komentar. Jadi belum belum diimplementasikan gitu, belum di ini oleh guru-guru oleh sekolah, tapi komentarnya pun juga sudah banyak yang istilahnya tidak menyambut positif gitu ya. Dan itu mungkin tadi juga sempat disinggung terkait kendala untuk apa namanya kebijakan gitu dari pengorganisasian dari sistem pembelajaran gitu. Ke hmm. situ aja sih Prof, ingin berbagi aja. Jadi Iya, kemarin pun juga kami dari direktorat gitu ya yang mengeluarkan ini yang rilis ini, jadi wah ini belum di apa namanya mereka belum apa ya menggunakan saja gitu ya, belum mencoba untuk menggunakan, tapi komentarnya banyak yang ini, tapi juga banyak juga sih yang menyambut baik gitu karena memang ini kan kebijakan dan kami mem apa ya mengembangkannya untuk bisa lebih terintegrasi semuanya karena ini eh, apa namanya integrasinya dengan Dapodik gitu juga, terus nanti juga berkaitan dengan seleksi nasional ke perguruan tinggi berdasarkan prestasi seperti itu. Lebih ke situ. Jadi lebih terstruktur lah untuk hmm, pengelolaan penilaian hasil belajarnya. Cuma memang eh dari sisi ini ya, sekolahnya penerimaannya kalau misalnya ada kebijakan baru pasti akan apalagi nih kayaknya nyusahin nih kayak gitu. ya, Seperti itu betul. sih mungkin ya Prof ya. Iya, Aduh itu betul. tantangannya Prof. Hmm, betul, betul. Mm-mm. Apalagi digitalisasi ya, digitalisasi itu eh, plus minus ya. Plusnya pasti itu akan
membantu untuk melakukan proses percepatan akselerasi di dalam Mhm. yang biasanya butuh waktu sekian mungkin akan menjadi lebih singkat dan hasilnya juga bisa lebih valid gitu. Nah, cuma tantangannya ketika bicara digitalisasi maka peran orang akan menjadi semakin sedikit gitu ya. Peran orang semakin sedikit. Nah, kemudian kemungkinan terjadinya kesalahan juga akan semakin kecil karena human error akan dikurangi gitu ya. Human error-nya akan dikurangi. Nah, biasanya yang tidak yang keberatan atau tidak menyukai proses ini yang seringkali mengubah-ubah angka gitu ya. Betul. Gitu. Itu yang tidak Betul. disukai itu. Gitu. Betul. Karena kan kadang apalagi yang berbasis pada angka ketika akan mendorong siswa mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah yang favorit gitu. Nah, biasanya ada upgrading nilai itu. Betul. Kami menyebutnya modifikasi, Prof. Modifikasi. Iya. Jadi Iya. kemarin dari tim pengembangnya pun juga Ah, menyampaikan bahwa ini mengurangi gitu ya adanya modifikasi ah, di sekolah gitu ya di satuan sekolah. pendidikan Iya. karena memang banyak kan ya kayak TKA aja kan juga itu isanya apa ya bukan mengurangi ya, istilahnya memvalidasi nilai gitu kompetensi apakah mereka memang benar-benar siswa itu benar-benar memiliki nilai gitu yang sesuai gitu, misalnya kayak Hmm, TK gitu. Makanya ini kalau untuk Irapur ini kan memang semuanya based on apa Dapodik ya gitu dan nilainya tuh tidak bisa dimodifikasi seperti itu. hmm. Iya. Dan yang banyak protes ya mungkin Protes ya. seperti itu ya Prof ya. Itu wajar. Wajar. Iya, Prof. Gitu. Kemarin kelihat komentarnya di YouTube gitu pun, Ah, wow, wow gitu kan. ah, Kami dari satu tim kerja ini langsung, waduh ini kayak tantangan nih, istilahnya ah. seperti itu. Tapi ya memang tujuannya kan untuk apa ya, mempermudah juga untuk pendigitalan juga, pengintegrasian juga, misalnya seperti itu. Iya. Ya mungkin memang memang butuh effort aja sih untuk semuanya memakai Iya e-rapper yang betul. baru ini Betul. gitu. Mungkin ini juga sama sih sebenarnya dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK semuanya memakai aplikasi yang sama. Mungkin sekolahnya Pak Sam juga nanti sudah atau belum ya, saya nggak tahu juga nih. Aplikasinya sama sih, memang tim pengembangnya satu sama gitu. Iya. Ya Pak Sam ya. Ya, itu belum kita cek di apa anak-anak Dapodik tuh yang itu yang ngurusnya ya admin ya. Cuman Operator memang kami biasanya yang ini ya. Operatornya tuh banyak yang komen Prof gitu ya. Wah Mm-mm. kerjaan baru lagi katanya. ya Iya. Aduh. Ya, makasih nih informasi ada e-rapor. Saya juga baru tahu. Iya, Prof. Iya. Baik, makasih Mbak Fauzia, Mas Sam, Mbak Wahyu. Kita kalau nggak ada kita bisa akhiri sampai di sini. Nanti tugasnya bisa diselesaikan, bisa diupload nanti di LMS ya. Ada yang Prof bertanyakan? izin, Ya. Prof izin. Yang waktu itu kan juga sempat dimintakan ini ya, Prof ya, apa tugas studi tugas kasus ya, ya. Iya, studi kasus. Tapi kami belum cari juga untuk uploadnya belum nggak ada, ketemu. Prof. Gitu. Oh ya. Gimana, Prof? Oh nanti Iya. habis ini deh Jadi saya cek lagi. Kok nggak bisa ya? kemarin kami jadi bertanya-tanya gitu, kita nguploadnya di mana ya gitu. Jadi Oh, sudah mengerjakan gitu kan, kami sudah ah, mengerjakan. Waktu itu pertemuan ketiga ya kalau nggak salah Pak Sam ya. Iya betul ya, Mbak ya. Iya Prof, Ya gitu. yang pilihan ganda juga kita kan baru 2 kali ya Prof ya. Ngasih Iya, itu. nggak. ya Mohon izin baik-baik. Prof. Nanti saya info ke grup ya. Ya, Iya makasih Prof. Prof. Kasih Prof. Baik, kita bisa tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terus aja. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Terima kasih Prof. buat Prof. Sehat Makasih. terus, Prof. Sama-sama. Amin, amin. Terus. Ya, Mbak Yani sehat terus juga ya. Mbak Yani, Mbak Iya, Dian. semangat. Aduh. Aduh.